Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi kali ini kita akan meneruskan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang aljabar nih ya. Masih berkaitan tentang matematika, pokoknya buat teman-teman ataupun adik-adik ini sini ya, yang sudah masuk pelajaran tentang aljabar, nggak usah bingung. Buat kalian yang masih bingung, semoga bisa lebih paham ya. Dan yang udah paham, semoga lebih paham lagi ya setelah menonton video ini ya. Jadi seperti biasa kita harus pahami konsep terlebih dahulu. Jangan lupa konsepnya ya. Kita setelah mengerti konsep, kita akan mengetahui urut-urutannya ataupun alurnya ini kemana ya sebenarnya matematika sih gitu kan ya. Oke, kita langsung aja. Jadi namanya aljabar, yang perlu kita ketahui adalah tiga hal ya. Tiga hal tersebut adalah yang pertama koefisien ya. Koefisien. Yang kedua adalah variabel ya. Yang kedua adalah tentang variabel. Kemudian yang ketiga adalah konstanta. Nah, di mana ketiga hal ini itu saling berkaitan dalam aljabar ya, teman-teman ya. Kita contohkan koefisien seperti apa. Misal, koefisien apa dari susunan angka seperti ini, 4x plus 2. Ya. 4x plus 2. Nah, kita juga sebelum masuk ke koefisien, variabel dan juga konstanta, kalian harus tahu suku terlebih dahulu. Di sini itu terdapat dari dua suku yang berbeda ya. Di sini ada satu suku dan ini satu suku. Ini teman-teman ya. Contoh lagi misal seperti ini teman-teman ya. Sebelum masuk ke koefisien, variabel dan juga konstanta, kan harus tahu ini dulu. 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 3 ya. Ini 3x kuadrat adalah satu suku. 3x satu suku. 3 satu suku. Berarti ada 3 suku di sini. Suku 1, suku 2, dan suku 3. Nah, berarti ada totalnya adalah 3 suku. Mulai paham ya, teman-teman ya? Nah, setelah itu teman-teman, bagaimana tentang koefisien, variabel, dan konstanta? Nah, yang berkaitan tentang atau berjejeran ya. Atau berdekatan ya, berdekatan ya, yang berdekatan dengan huruf itu disebut dengan koefisien ya. Misal 4x, berarti 4-nya ini adalah koefisien ya, ini adalah koefisien. Contoh lagi misal 3x kuadrat, 3-nya ini adalah koefisien ya. 3x ini adalah koefisien. Nah, ini harusnya pakai ballpoint yang berbeda ya. Sebentar ya, saya akan pakai ballpoint warna biru ya. Oke. Jadi di sini teman-teman, untuk 4x di sini ini adalah 4-nya adalah koefisien, 3-nya adalah koefisien, dan 3 juga di sini adalah koefisien ya. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian mana yang disebut dengan variabel? Variabel itu adalah setelah angka yang berdekatan dengan huruf. Berarti huruf ini adalah variabelnya. Namanya adalah variabel x. Ya. Ini adalah variabel x. Kalau ini x kuadrat adalah variabel x kuadrat ya. Nah, kemudian x di sini juga variabel x namanya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian kalau konstanta yang mana? Konstanta itu adalah angka yang tidak diikuti dengan huruf. Berarti mana konstanta ini? Ini konstanta. Ya. Ini konstanta. Ini 3 adalah konstanta. Ya. Seperti itu. Kita ulangi lagi ya supaya lebih paham. Saya akan membuat angka yang baru lagi di sini. Misal saya membuat angka 4x kuadrat plus 2. Oh, hampir sama seperti tadi. Jangan plus 2 ya. Plus 5 aja ya. Misal 4x kuadrat plus 5. Berarti 4-nya disebut koefisien ya. X kuadratnya disebut variabel, pintar. 5-nya disebut konstanta. Mantap ya. Jadi dari ketiga hal ini kalian harus lebih paham, harus lebih memahami ya mana itu koefisien, mana itu variabel dan juga mana itu konstanta.
Nah, setelah konsep ini kalian pahami, barulah kita bisa mengerjakan soal ya. Dan ingat, kalian harus paham dulu materi yang sebelumnya tentang bilangan bulat. Karena yang namanya aljabar itu pasti akan berkaitan tentang bilangan bulat, dan lebih harus hati-hati lagi gimana caranya untuk mengetahui atau menghitung hasil aljabar ini, karena di situ bilangan bulat sangat berperan ya. Contoh, kita langsung masuk ke soal aja ya teman-teman ya. Misal saya ambil soal seperti ini. 2x ditambah 5 dijumlah atau ditambah dengan 3x plus 4 ya. Kita harus ubah kata-kata di sini menjadi tanda ya. 2x plus 5 ditambah dengan 3x plus 4. Maka dari itu kita harus samakan dulu mana yang koefisien, mana yang variabel, mana yang suku. Atau suku yang sama kita harus gabungkan menjadi satu. Kita harus tahu sukunya terlebih dahulu. 2x ini adalah suku A misal. Suku A. 3x juga suku A. Maka dari itu antara 2x dan 3x harus digabung ya. Berarti di sini, kita harus pakai bolpen berbeda supaya lebih paham ya. Berarti 2x dan 3x berasal dari suku yang sama. Kita tulis 2x ditambah, ingat ya, kenapa ditambah? Karena di depannya 3, ini tandanya harus diikutkan ya. Ditambah 3x. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu, kita lihat lagi ada tanda yang berbeda lagi. Bisa saya kasih warna hijau ya. Di sini adalah suku B. Kita harus mencari suku B yang sama, berarti bergabung dengan 4 ya, suku B. Sehingga kita harus tuliskan di sini plus 5 plus 4. Nah, setelah kita ketahui suku yang sama sudah digabung atau sudah disatukan antar suku ya, barulah kita bisa menghitungnya. Berarti hasilnya adalah 2x ditambah 3x sama dengan 5x ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, hasilnya adalah 5x plus 9. Gitu teman-teman ya. Jadi kita harus mengetahui sukunya. Kita harus menyatukan antara suku yang sama, antara suku A dengan suku A, suku B dengan suku B ya. Kita tidak boleh menggabungkan antara suku A dengan suku B karena tidak bisa dihasilkan hasilnya. Karena misal contoh nih, suku A dan B digabung jadi 5x tambah 9 menjadi 14x. Nggak boleh ya. Tidak boleh karena itu berbeda suku ya. Kita contohkan lagi nih teman-teman ya. Saya buat contoh lagi soalnya. 4x min 2 dikurangin. Nah, ingat teman-teman ya, yang namanya aljabar harus hati-hati ketika menemukan soal negatif ya. Dikurangi dengan 3x plus 2. Nah, ini yang saya maksud. Karena teman-teman, kalian kalau misalnya soalnya ditambah atau di sini tandanya plus, ini nggak masalah teman-teman ya. Tapi kalau misalnya soalnya dikurangin, kalian harus hati-hati di situ karena soalnya bakalan ada perubahan tanda ya. Kita tulis dulu di sini. Berarti kita ubah kata di sini menjadi tanda 4x min 2 dikurangi. Nah, kalau dikurangi kalian harus di dalam kurung ya. 3x plus 2. Kenapa harus di dalam kurung? Karena bilangan negatif ini nanti akan dikalikan dengan tanda yang ada di dalam kurung tersebut ya. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati. Kita harus menghitung mana dulu nih? Kita harus menghitung ini di dalam kurung dulu teman-teman ya. Kita harus menghitung dulu yang ada di dalam kurung sehingga ini harus dikalikan ini dan ini harus dikalikan yang di sini. Gitu ya. Nah, kita harus tuliskan lagi ulang ya. Jadi 4x min 2. 4x min 2. Nah, kemudian kita kembali ke min 3x. Min ketemu 3, min ketemu plus, berarti hasilnya adalah min 3x. Ingat nih teman-teman, dikalikan. Kemudian min ketemu plus, hasilnya adalah min ya. Min 2.
Ingat konsep yang pertama buat teman-teman yang belum melihat untuk video pertamanya, kalian harus lihat dulu di kolom di deskripsi ya. Di situ ada linknya. Karena harus belajar dulu bilangan bulat. Gimana caranya menentukan konsep bilangan bulat ya. Nah, setelah ini barulah kita samakan nih teman-teman ya. Kita mencari suku yang sama. Kita ambil pensil yang berbeda. Sorry, pilek ya teman-teman ya. Musimnya musim dingin ya. Ini 4X suku A. Kemudian min 3X. Ingat, tanda di depannya harus diikutkan ya. Suku A. Kemudian kita harus tuliskan di sini. Berarti 4X min 3X. Nah, ini adalah suku yang pertama. Udah disatukan. Setelah itu kita harus mencari suku yang kedua, yaitu suku B. Suku B di sini adalah negatif 2 dan negatif 2. Oke, kita tuliskan negatif 2, negatif 2. Barulah kita bisa menghitungnya teman-teman ya. Jadi kita harus menghitungnya X ya. Nah, kemudian negatif 2, negatif 2. Min 2, min 2 hasilnya negatif 4. Oke teman-teman ya. Oke, kita akan latihan nih gimana cara mengerjakan soalnya ya. Di sini ada soal suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar 6x kuadrat ditambah 6xy min 4y kuadrat min 7x kuadrat plus 2xy plus 2y kuadrat. Nah, seperti tadi kita harus menyatukan sukunya terlebih dahulu ya. Nah, sukunya kita harus satukan dulu. 6x kuadrat dengan x kuadrat ya. Berarti hasilnya adalah, saya tulis di sini ya, 6x kuadrat min 7x kuadrat. Setelah itu kita samakan antara xy dengan xy. Berarti ini dengan ini ya. Berarti plus 6xy plus 2xy. Setelah itu ada lagi ya, ini ya. 4y kuadrat dengan 2y kuadrat ya, min 4y kuadrat plus 2y kuadrat. Ingat teman-teman ya, tandanya harus ditulis apa adanya ya. Kemudian kita hitung min 6x kuadrat min 7x kuadrat ya. Berarti hasilnya adalah negatif x kuadrat ya. Negatif x kuadrat. 6xy ditambah 2xy sama dengan 8xy. Kemudian min 4y kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan negatif 2y kuadrat. Berarti hasilnya adalah yang mana nih teman-teman? Oh, ini bukan mencari hasilnya sebenarnya, karena ini mencari suku-suku yang sejenis teman-teman. Kita nggak menghitung-hitung, nggak apa-apa ya. Jadi jawabannya hasilnya adalah ini. Dan ini soalnya adalah mintanya suku-suku yang sejenis. Berarti antara yang mana nih teman-teman ya? Kalau ini salah. Nah, ini teman-teman yang jawabannya yang B ya teman-teman. Ternyata jawabannya cuma mencari suku yang sejenis ya. Oke, tapi ini lebih lengkap ya cara menghitung hasilnya berapa ya. Kemudian yang kedua, bentuk sederhana dari 9y kuadrat min 4xy plus 5y plus 7y kuadrat plus 3xy ya. Berarti hasilnya adalah 9 ini harus disatukan terlebih dahulu ya. Nah, berarti hasilnya adalah 9y kuadrat plus 7y kuadrat. Ingat teman-teman, kalau misalnya kalian masih baru belajar, kalian harus tulis seperti ini ya. Tapi kalau kalian udah expert atau udah ahli, kalian tinggal hitung aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ini sama-sama belajar ya, jadi santai aja. Kemudian xy dengan xy ini ya. Nah, minnya tetap ditulis min 4xy ditambah 3xy. Nah, kemudian ada lagi nggak nih y-nya? Oh, y-nya tetap sendirian, berarti tetap sendirian, dia nggak dijumlah sama siapa-siapa ya. 5y. Oke, kita hitung nih, 9y kuadrat tambah 7y kuadrat berarti sama dengan 16y kuadrat. Min 4xy ditambah 3xy sama dengan negatif 1xy atau xy ya, min xy aja, satunya nggak usah ditulis ya. Kemudian ditambah 5y. Nah, berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? Min 16y kuadrat min xy ditambah 5y. Masa nggak ada jawabannya nih? Ini soalnya nggak ada jawabannya teman-teman, beneran nih nggak ada teman jawabannya ya. 9 16 min 4, iya ini nggak ada jawabannya teman-teman, berarti jawabannya E ya. Harusnya jawabannya ini nih yang A, tapi ini harusnya negatif ya, bukan positif. Itu teman-teman ya. Ini nih nggak ada jawabannya, udah nggak ada jawabannya ya. Kemudian yang ketiga nih, bentuk sederhana min 2 dalam kurung 2x kuadrat plus 3x min 4. Berarti kalian harus di sifat
apa nih namanya? Sifat asosiatif ya. Ini kali ini kali ini, kemudian ini kali ini teman-teman ya. Jadi ini min 2 kali 2x kuadrat hasilnya adalah negatif 4x kuadrat ya. Negatif 2 dikali 3x berarti hasilnya adalah negatif ya, plus kali min negatif 6x. Negatif 2 kali negatif 4, negatif kali negatif hasilnya positif. 2 kali 4 8 ya, berarti hasilnya min 4x kuadrat min 6x plus 8. Mana nih? Jawabannya B nih, ada nih jawabannya ya. Oke, langsung lanjut nomor 4. Jumlah 6 min 5y min 2z dan min 8x plus 6y plus 9z ya. Kita harus karena minta jumlah, berarti kita tulis lagi 6x min 5y min 2z dikurangi ditambah, karena ingat ya, kalau ini tambah karena nggak akan pengaruh ya, negatif, ya harus hapus, kalau tambah nih nggak pengaruh, maksudnya dia nggak akan punya nilai yang signifikan ya berubahnya, jadi tetap min 8x plus 6y plus 9z. Nah, ingat ya, ini tandanya di jumlah di sini ya. Nah, sekarang kita harus satukan mana suku yang sama ya. Suku 6x dengan min 8x, tulis saja. Ingat yang saya katakan, kalau plus itu nggak akan pengaruh, tinggal masukin aja langsung dengan angka yang ada di dalam kurung. Beda dengan yang negatif ya. Kemudian min 5y harus samakan dengan 6y, berarti min 5y ditambah 6y, 5y tambah 6y. Kemudian z dengan z ya, hasilnya adalah min 2z ditambah 9z ya. Nah, oke, kita hitung min 6x min 8x hasilnya negatif 2x, min 5y tambah 6y berarti hasilnya positif y ya, atau 1y. Kemudian negatif 2z ditambah 9z hasilnya positif 7z. Nah, berarti hasilnya adalah yang C ya teman-teman ya. Antara yang C dan D hasilnya sama ya. Dua jawabannya, bisa C bisa D ya. Silahkan kalian pilih. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ada 3 soal pecahan ya. Jadi aljabar tapi pecahan. Kita langsung kerjain aja. Untuk yang pertama 2x min 6y per 12. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita harus mengeluarkan angka yang sama ya. Jadi ini kita harus mencari FEB-nya ya. Dari 2x min 6y itu bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Berarti 2-nya harus dikeluarin ya. 2x min 3y. Gimana caranya bisa seperti ini? Kalian bagi 2 aja teman-teman ya. Berarti 2 bagi 2 1. Nah, sehingga dikeluarin. 6 bagi 2 3. Nah, tapi tandanya tetap teman-teman ya, dan variabelnya juga tetap. Kemudian per 12 kan. Nah, udah, sekarang kita tinggal coret 12 sama 6. 12 sama 2 bagi 2. Berarti hasilnya 1, ini 6. Berarti hasilnya x min 3y per 6 teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Gitu teman-teman ya. Jadi caranya adalah harus membagi dengan angka yang sama ya. Kemudian kalau yang kedua, bentuk sederhana dari y per 2 ditambah x per min 3 per 3y. Berarti nanti kalian harus kalikan ya, sama seperti pecahan biasa. Ini kalikan silang ya, dikalikan silang aja. Berarti nanti jawabannya adalah y dikalikan 3y ditambah 2 dikali x min 3 ya. Di sini saya kalinya menggunakan titik ya teman-teman ya, nggak usah pakai x tanda x gitu, nanti takutnya ketuker ya. Nah, kemudian dibagi dengan 2 dikali 3y. Nah, kemudian kita hitung aja langsung. Y kali 3y kuadrat ya. Nah, ini kalikan ini kalikan ini teman-teman. Berarti ditambah 2x, 2 kali x, kemudian 2 kali min 3, berarti min 6. Per 2 kali 3y, 6y teman-teman ya. Nah, apakah ini bisa dibagi? Nggak bisa ya, karena angkanya nggak bisa dibagi, nggak bisa sama-sama dibagi ya. Dibagi 3 ini bisa, tapi ini nggak bisa dibagi 3. Dibagi 2, 3 nggak bisa dibagi 2, berarti nggak boleh dibagi ya teman-teman ya. Berarti jawabannya tetap seperti ini, berarti jawabannya yang adalah yang A. Oke ya. Kemudian lanjut, bentuk sederhana dari 2 per x plus 2 dikurangi 3x plus 3. Bagaimana caranya? Sama seperti yang di atasnya, kita kalikan silang aja ya. 2 per x plus 2 berarti kalikan silang ini, berarti tinggal dikalikan 2 dalam kurung x plus 3 ya. Ingat,
Ingat ya teman-teman ya, ini jawabannya nanti ada yang dalam kurung, berarti kita jangan kalikan dulu ya. Kita ada jawaban atasnya dulu, ada nggak jawabannya? Dikurangi 3 dikali X plus 2. Nah, dibagi dengan X plus 2 dalam kurung X plus 3. Nah, kita hitung dulu yang ini teman-teman ya. 2 kali X kali 3, berarti hasilnya 2X plus 6 ya. X 2 kali 3, 6. Nah, kemudian ini kalikan ini kalikan ini. Ingat, negatifnya harus diikutin ya teman-teman ya. Berarti negatif 3 dikali X, berarti negatif 3X. Negatif 3 kali 2, berarti hasilnya negatif 6 ya. Karena ini jawabannya kita belum tahu, kita tulis saja dulu ya. Nah, kita hitung dulu mana nih suku yang sama. Ini ya. 2X min 3X, hasilnya adalah min X ya. Kemudian plus 6 min 6, 0 ya hasilnya, seperti konsep yang awal ya. Yaudah, nah ini jawabannya udah ada nih teman-teman ya. Udah ada min X, udah jawabannya nggak usah dihitung lagi. Ini udah otomatis X kuadrat plus 5X min 6 ya. Nah, karena nggak ada yang lain nih jawabannya selain D ya teman-teman. Berarti jawabannya D. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya untuk pembelajaran kali ini tentang aljabar. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu kalian yang masih belum paham tentang aljabar bisa lebih paham gimana caranya untuk mengerjakan aljabar. Sebenarnya aljabar tuh nanti masuk ke akan diteruskan ke sistem persamaan satu variabel ya. Oleh karena itu teman-teman, buat kalian yang udah nonton silahkan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya tentang persamaan satu variabel ya. Terima kasih, ketemu lagi di Kita Bisa Ya.